Halo, shalom teman-teman. Selamat datang di podcast GPS pertama kali ini. Bersyukur dengan adanya teknologi memudahkan kita untuk tetap terhubung dan berfellowship bersama di rumah aja. Bagi teman-teman yang belum tahu GPS, saya mau membagikan sedikit apa sih GPS itu. GPS merupakan komunitas atau wadah bagi siswa dan mahasiswa Kristen di Klaten untuk bertumbuh, bersekutu, dan belajar firman Tuhan bersama. Di podcast kali ini, kita bersama-sama akan berdiskusi dalam rangka perayaan Paskah GPS dengan mengangkat tema Kebangkitan Kristus, Janji Abadi di Tengah Pandemi. Oh iya, perkenalkan dulu, saya Iva akan memandu sebagai moderator dalam podcast kali ini. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan ditemani bersama Mbak Bella sebagai narasumber. Nah, sebelum kita masuk ke inti diskusi hari ini, saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati, memuji dan menyembah Allah. Mari bersama-sama kita pujikan, nyanyi dan bersoraklah.
Kita percaya bahwa Allah adalah penolong, penyelamat, perlindungan, dan tiada yang seperti Dia. Tepat dengan perayaan Paskah kita kali ini, kita mau berdiskusi mengenai jaminan yang diberikan Allah untuk kita di tengah-tengah pandemi ini. Tapi aneh banget nih kalau semisal kita nggak kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, namaku Iva. Saya alumni SMA Negeri 1 Klaten angkatan 2019 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret. Nah, mari teman-teman kita juga sapa pembicara kita dan berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Silakan Mbak Bella. Oke, halo teman-teman. Iva, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Mbak Bella sendiri? Puji Tuhan juga baik. Semoga kabar teman-teman di rumah juga baik ya. Oke, perkenalkan, nama saya Teresia Bella Purba. Saya biasa dipanggil Bella. Saat ini saya sedang menyelesaikan kuliah, skripsi, di Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Dan sama seperti Mbak Iva, saya juga alumni Semansa angkatan 2016. Oke, cukup Mbak Iva? Cukup sekali. Oke, kita langsung mulai aja ya Mbak. Sebelumnya, kita berdoa dulu nih. Silakan Mbak Bella untuk memimpin doa pembukaan. Iva dan teman-teman, mari kita berdoa. Allah kami yang berkuasa, yang tak pernah mengingkari janjinya. Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang diberikan, sungguh kami merasakan kasih serta penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala teknologi yang Engkau ciptakan, untuk kami masih bisa berfellowship bersama di tengah pandemi ini melalui podcast ini. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak bersama-sama berdiskusi mengenai janji abadi-Mu di tengah pandemi. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu menuntun kami dan memberikan setiap kami hikmat kemurahan-Mu yang akan membukakan pikiran dan hati kami sehingga mudah mengerti setiap firman-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Bella untuk doanya. Oke, langsung saja kita mulai ya Mbak. Nah, COVID-19 adalah suatu pandemi yang telah ditetapkan oleh WHO sejak awal bulan Maret. Nah, dari situ, pemerintah Indonesia memberikan himbauan untuk di rumah saja, harus social distancing, harus work from home, dan kebijakan yang lainnya. Lalu, bagaimana sih Mbak supaya kita tetap betah di rumah saja dalam keadaan seperti ini? Kalau saya secara pribadi membuat perencanaan kegiatan, Pak. Bagi saya, dengan membuat perencanaan ini berarti saya sedang memiliki tujuan yang pasti yang akan dicapai. Contoh, saya memiliki tujuan supaya persekutuan saya dengan Allah semakin dalam. Oleh karena itu, saya membiasakan untuk bangun pagi jam 6, lalu memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Lalu untuk menjaga kesehatan selama di rumah, saya juga rutin untuk melakukan olahraga ringan setiap pagi ya 10-15 menit. Nah, untuk tugas studiku, karena saat ini sedang menyusun skripsi, jadi mengalokasikan waktu 3-4 jam untuk mengerjakan skripsi setiap harinya. Dan selebihnya waktu digunakan untuk keluarga, berrelasi lebih dalam dengan keluarga, atau membantu bersih-bersih rumah, bercerita, atau nonton film bersama. Nah, selain kegiatan-kegiatan rutin tersebut, teman-teman juga bisa membuat target-target khusus untuk direalisasikan, misal mengasah keterampilan, mungkin atau belajar hal-hal baru, atau malah mencari penghasilan tambahan. Nah, dari situ kita susun tuh rencana-rencana kegiatan untuk mencapai target-target. Ketika satu target sudah tercapai, baru buat target baru lagi. Begitu seterusnya. Dengan membuat target itu tadi, yang akan kita capai selama social distancing ini, kita akan terhindar dari kebosanan. Sekalipun nampaknya kegiatan yang kita lakukan ya sama, tapi kita mengalami improvement hari demi hari. Wah, gitu ya. Lalu gimana sih tanggapan Mbak Bella mengenai menyebarnya wabah penyakit yang sangat mengerikan, bahkan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO? Ya, betul Mbak Eva. Dampak COVID-19 ini sangat mengerikan. Karena setiap bidang kehidupan itu merasakannya. Ada banyak yang merasakan kehilangan karena wabah ini.
ya kehilangan pekerjaan, kerugian, bahkan nyawa sekalipun. Data statistik mengenai pasien corona yang setiap hari kita lihat itu juga bukanlah hanya suatu angka saja, tetapi yaitu merupakan nyawa seseorang yang sangat berharga sebenarnya. Nah, kondisi ekstrim dari dampak ini sampai kepada seolah-olah orang itu harus memilih mengakhiri hidupnya karena sakit atau bahkan karena kelaparan, bukan karena virusnya loh ini. Nah, dengan adanya COVID ini juga membuatku merasakan khawatir, takut untuk melakukan kegiatan, keluar rumah, tidak berani, dan rasanya itu was-was terus, waspada terus, apalagi jika bertemu dengan orang. Nah, itu bisa disebut saya menjadi parnoan. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama sebenarnya Mbak Iva. Mengerikan juga ya Mbak, banyak bidang yang terkena dampaknya, dan ini tuh nggak main-main gitu. Nah, lalu Mbak Juli, Iva pernah dengar suatu perenungan dari Mazmur 91 yang mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bahwa orang percaya ini tidak akan mengalami pencobaan atau penderitaan, ditulisnya seperti itu. Dan Tuhan akan membuat orang percaya tidak mengalami hal itu. Nah, menurut Mbak Bella sendiri, bagaimana mengenai hal ini? Oke, baik Iva. Mazmur tersebut pernah dijadikan oleh beberapa orang atau kelompok sebagai dasar untuk membenarkan gerakan orang Kristen tidak perlu takut corona, apalagi takut beribadah bersama-sama di gedung gereja. Masa sih kuasa Tuhan kalah sama corona? Nah, ayat yang dibacakan oleh Mbak Iva tadi lebih tepat berlaku dalam konteks penghukuman Allah sebenarnya. Penghukuman Allah akan orang-orang fasik yang saat itu menyekitari umat Allah. Bisa dicek di ayat setelahnya yang berkata, engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sedangkan kalau dilihat lebih lanjut lagi, pada krisis COVID ini, apakah Allah sedang melakukan hukuman? Nampaknya tidak. Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini sebenarnya merupakan hukuman dari Allah bagi orang-orang fasik. Nyatanya, beberapa pasien corona bahkan ada yang meninggal adalah orang-orang Kristen, bahkan dokter yang mengasihi Tuhan. Ingat juga kisah tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari. Mbak Iva ingat? Iblis mencobai Yesus dengan melontarkan kalimat dari Mazmur 91, tepatnya di ayat 11-12 ini. Tetapi, apa respon Yesus? Apakah Yesus selalu menjatuhkan diri ke bawah? Tidak. Yesus tidak bertindak dengan sembarangan. Janji akan perlindungan tersebut memang berlaku, betul. Tetapi, hal tersebut tidak membuat Yesus menjadi bertindak dengan sembarangan. Nah, sama seperti Yesus, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kalau ada jaminan atau janji perlindungan dari Allah, maka kita bisa mencobai Allah dengan dalih mencoba membuktikan kebenaran janji itu, yaitu dengan melakukan hal-hal konyol yang menantang keselamatan nyawa saya, supaya perlindungan Allah dinyatakan. Jadi saya simpulkan bahwa Mazmur 91 ini bukanlah suatu janji yang mutlak dari Tuhan untuk kita bisa terhindar dari wabah ini, Mbak Iva. Iva mulai paham nih. Berarti selama ini masih ada banyak penafsiran yang kurang tepat ya Mbak. Dan kita emang perlu banyak belajar nih. Kalau begitu, apakah masih ada harapan untuk kondisi yang membawa ketakutan, kesedihan, keputusasaan, bahkan duka cita seperti ini ya Mbak? Oke, ada suatu pesan Iva yang sangat menguatkan dan memberikan harapan untuk kita semua. Nah, saya minta Mbak Iva untuk membacakan dari 1 Petrus 1 ayat 3-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Mbak Iva. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan latar belakang dari perikop ini. Nah, surat ini itu ditulis oleh Rasul Petrus yang dibantu oleh Silas. Di dalam surat ini, Rasul Petrus itu mengungkapkan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Rasul Petrus yang memiliki persekutuan yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus semenjak peristiwa penampakan diri Yesus kepadanya di Galilea waktu itu. Nah, dasar inilah yang digunakan Petrus untuk menulis surat ini. Surat ini ditulis untuk orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi. Orang-orang percaya pada saat itu mengalami berbagai pencobaan. Pencobaan itu adalah penganiayaan dari pemerintahan Romawi karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang ini juga mengalami ancaman kematian. Keadaannya mungkin sama dengan kondisi saat ini, Fa. Banyak orang merasa takut jika terkena virus yang mengerikan ini. Virus ini pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Nah, jemaat pada waktu itu mengalami penderitaan penganiayaan oleh pemerintahan Romawi yang dapat berujung pada kematian pula. Jemaat pada waktu itu juga tidak bebas dalam melakukan kegiatan, karena mereka takut dengan pemerintahan Romawi. Mungkin kalau saat ini kita aman di rumah saja, jemaat pada waktu itu tidak memiliki tempat aman, bahkan di kediamannya sendiri. Terdapat banyak ketakutan dalam kondisi tertekan seperti ini. Bukankah sama dengan kondisi yang saat kita hadapi? Iva sangat setuju dengan statement Mbak Bella. Kondisi saat ini memang sedang mengalami banyak tekanan. Lantas, apakah masih ada pengharapan untuk kita semua? LAI memberi judul perikop ini adalah pengharapan, iman, dan kasih. Nah, di ayat 3 mari kita cermati bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah suatu janji Allah bagi setiap orang percaya, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan itu benar-benar ada, sekalipun dalam kondisi yang sangat mengerikan. Nah, lalu apa saja bentuk pengharapannya? Mari kita melihat ayat 4. Dikatakan di situ, tersimpan di surga bagi kamu. Janji pengharapan yang pertama adalah disediakannya bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat tercemar, dan yang tidak dapat layu. Sekalipun itu semua belum diterima sepenuhnya oleh orang percaya dan masih tersimpan di surga, tetapi sudah jelas diberikan kok. Orang menyebutnya dengan keselamatan kekal atau akhirat, Fa. Nah, janji inilah yang meneguhkan orang percaya pada waktu itu untuk tidak takut pada penderitaan zaman itu, sekalipun berpotensi mendatangkan kematian. Karena sekalipun mengalami kematian, jemaat dipastikan memiliki keselamatan kekal. Ini poin pentingnya. Sehingga kematian yang mungkin dialami itu justru adalah pintu gerbang menuju kekekalan bersama Allah Bapa di surga. Bisa dikatakan bahwa ini adalah janji utama dari kebangkitan Yesus. Sebab tanpa janji ini, tidak ada artinya janji-janji yang lain. Nah, lalu hal yang kedua dari ayat 5. Di ayat ini menegaskan
tentang apa yang dijanjikan, yaitu keselamatan yang telah tersedia. Sama seperti pernyataan di ayat 4 tadi, untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tetapi dalam menunggu itu, semua orang percaya yang masih ada di dunia mendapat janji pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Allah sendiri yang menjamin pemeliharaan anak-anaknya, bahkan dalam kondisi yang nampak tidak baik sekalipun. Ini adalah janji yang kedua yang dapat kita temukan dalam perikop ini. Nah, kedua janji inilah yang dimaksud dengan tema kita, janji abadi di tengah pandemi. Seperti itu Mbak Iva. Jadi Allah tidak tinggal diam ya Mbak, bahkan memberikan janji keselamatan jiwa yang akan dinyatakan pada akhir zaman, dan juga janji pemeliharaan Allah selama masih ada di dunia ketika menanti hari akhir tiba. Lalu Mbak, prinsip hidup apa yang dapat diterapkan oleh orang-orang yang telah menerima janji tersebut, terutama dalam menghadapi kondisi zaman yang membuat khawatir seperti pandemi ini Mbak? Kedua janji tadi menjadi dasar bagi kehidupan para penerima janji untuk menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan, dan dua prinsip ini. Yang pertama, berbahagia sekalipun dalam duka cita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa orang percaya pun tetap dapat mengalami berbagai pencobaan yang mengakibatkan duka cita. Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat pada ayat 6 untuk bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun pada saat yang sama, realitanya jemaat mengalami duka cita karena berbagai pencobaan yang dialami. Rasul Petrus tidak menyarankan jemaat untuk pergi dari segala pencobaan atau menghindar atau cuek. Tetapi Rasul Petrus memberikan suatu petunjuk untuk hadapi segalanya itu dengan bergembira atau berbahagia. Kenapa kok malah diperintahkan bergembira atau berbahagia? Karena mereka telah mendapat janji-janji yang tadi kita sudah bahas. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, memaknai pencobaan atau hal-hal buruk sebagai pembuktian akan kemurnian iman. Rasul Petrus mengajar para penerima janji tadi bahwa pencobaan yang mereka alami itu sebagai sebuah pembuktian kemurnian iman, Pak. Di ayat 7 tertulis, membuktikan kemurnian iman. Para penerima janji bisa memaknai setiap pencobaan dengan kacamata yang benar-benar, yaitu justru untuk meneguhkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Wah, menarik sekali ini pembahasannya Mbak Bella. Jadi kalau bisa Iva simpulkan, jemaat Rasul Petrus itu memiliki dan mengalami 4 hal ini nih. Yang pertama, janji keselamatan kekal yang akan diterima pada akhir zaman. Yang kedua, janji akan pemeliharaan dari Allah sendiri selama masih ada di dunia. Yang ketiga, jemaat dimungkinkan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu dengan bergembira karena telah menerima janji atau pengharapan dari Allah. Yang keempat, jemaat dapat memaknai kesulitan-kesulitan hidup dengan benar. Kalau begitu, bagaimana sih cara kita memastikan bahwa kita juga menerima janji-janji itu, sehingga dapat mengalami kehidupan seperti jemaat Petrus pada waktu itu? Oke, untuk mengalami keempat hal tersebut, mari kita kembali ke ayat yang ketiga tadi. Dikatakan bahwa yang menerima pengharapan itu adalah orang yang telah mengalami kelahiran kembali karena rahmat Allah. Kata rahmat itu menunjukkan bahwa lahir baru adalah pemberian dari Allah. Oke, lebih jelasnya lagi, mari kita buka Titus 3 ayat 5-7. Saya minta Mbak Iva untuk membacakannya ya. Titus 3 ayat 5-7. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal.
sesuai dengan pengharapan kita. Oke, dikatakan bahwa oleh rahmat-Nya kita dilahirkan kembali dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Itu semua bukan hasil perbuatan baik kita sebagai manusia, tetapi itu pemberian atau rahmat tadi saya katakan, semua yang telah diselimpahkan oleh Yesus Kristus supaya kita orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, yaitu karya penebusan dosa manusia di kayu salib yang dilakukan oleh Yesus, membawa kita kepada hidup yang kekal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengalami kelahiran kembali? Kita buka lagi ayat indah dari Yohanes 1 ayat 12-13. Saya minta Mbak Ivan membacakannya. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, kelahiran kembali atau lahir baru itu bukanlah peristiwa ketika seseorang dilahirkan kembali melalui tubuh jasmani seorang ibu, melainkan dari Allah dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, ketika orang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, seketika itu juga ia menjadi anak Allah. Nah, pertanyaannya, Iva sudah belum mengalami lahir baru? Oh, ternyata begitu ya, Mbak. Puji Tuhan, Iva sendiri sudah mengalami lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus sejak 10 September 2016 nih. Dengan adanya lahir kembali ini ya, Mbak, yang membuat kita dapat berpengharapan karena status yang jelas sebagai anak Allah. Karena belum tentu nih Kristen sejak lahir tetapi tidak memiliki suatu keyakinan akan statusnya dan kepastian keselamatannya. Nah, gini nih Mbak, gimana kalau semisal ada teman-teman pendengar di sini yang merasa belum mengalami kelahiran baru atau merasa, saya orang berdosa yang tidak layak menerima janji-janji itu, tetapi saya pengen banget menerima itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini dan mungkin merasa bahwa keempat hal tadi, janji-janji pengharapan belum ada pada dirinya dan belum memiliki keyakinan akan keselamatan, bagi teman-teman yang merasa bahwa dirinya orang berdosa, sampai malam hari ini mau memutuskan untuk kembali kepada Bapa, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Mari kita sama-sama berdoa dengan pokok doa yang pertama, mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya orang berdosa, tidak layak menerima janji itu, bahkan layak untuk dihukum dalam kekekalan. Tetapi saya mau mulai saat ini meninggalkan dosa-dosa saya. Yang kedua, percaya kepada karya salib Yesus telah menebus saya dari dosa-dosa saya. Dan yang ketiga, mengundang Yesus Kristus untuk masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan berdoa, doa akan saya pimpin, dan teman-teman bisa mengikuti doa saya. Teman-teman saat ini bisa mengambil waktu sebentar dan mencari tempat yang nyaman untuk berdoa. Dan mari Mbak Iva sama-sama kita yang berdoa dan doa akan saya hantarkan. Allah, kami sang sumber pengharapan. Kami memuji akan pribadi-Mu yang besar dan berkuasa atas hidup kami. Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Engkau menyediakan janji yang kekal bagi setiap kami anak-Mu. Saat ini ya Allah, saya datang kepadamu, ke hadapan-Mu, membawa segala ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan akan hidup ini. Saya mengaku akan segala kelemahan diri ini Allah. Saya adalah orang berdosa yang layak menerima hukuman di dalam kekekalan. Bahkan diri ini tidak layak untuk menerima setiap janji yang Kau berikan. Untuk itu ya Allah, ampuni kami. Saat ini juga saya mengambil keputusan untuk mengikut Engkau dan meninggalkan setiap dosa yang ada di hidup saya. Dan mulai saat ini juga, saya memandang karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu untuk menebus saya dari dosa-dosa saya.
Saya percaya akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari Tuhan Yesus, Engkau masuk dalam hati dan bertahta atas diri ini. Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepadamulah hidup ini saya serahkan. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang boleh menjadi dasar hidup dan awal bagi hidup baru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur dan menaikkan permohonan ini. Amin. Nah, bagi teman-teman yang sudah berdoa tadi, atau sebelumnya sudah pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, bersyukur untuk keselamatan yang sudah diterima. Teman-teman sekarang sudah memiliki janji abadi itu, tetapi juga jaminan pemeliharaan Allah selama teman-teman masih ada di dunia ini. Saya mendorong teman-teman untuk menjalani hidup ini dengan terus berpegang dan berpengharapan, sehingga teman-teman mampu bergembira di tengah duka cita atau kesulitan yang diizinkan terjadi, tetapi juga mampu memaknai setiap kesulitan itu sebagai cara Tuhan membentuk hidup teman-teman supaya semakin serupa dengan Dia. Nah, jika saat ini teman-teman ingin belajar lebih lanjut, bisa untuk menghubungi GPS Klaten atau mengirimkan DM di Instagram @guardiansklaten. Betul Mbak Iva? Betul banget teman-teman. Terima kasih sekali ya Mbak Bella untuk segala hal yang telah dibagikan kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Iya, sama-sama Mbak Iva. Semoga teman-teman semua yang di rumah bisa belajar banyak dari podcast hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sekian podcast pertama GPS kali ini, dan sampai ketemu lagi di fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. Bye-bye.